Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difakto Yuda, NIM 19026027 dari Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tata tulis karya ilmiah. Tata tulis ilmiah meliputi yang pertama perwajahan atau sampul, kedua sistematika penjenjangan tulisan, yang ketiga penggunaan kertas, yang keempat pengetikan, dan yang kelima jarak spasi. Yang pertama yaitu perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Warna sampul karya ilmiah yaitu warna polos, misalnya hitam, kuning, ungu, dan oranye. Dan tidak ada sampul karya tulis ilmiah yang berwarna-warni. Yang kedua, penataan rumusan judul. Judul karya ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan atau isi yang ditulis. Ketika membaca judul, akan tergambarlah masalah yang ditulis, dan ketika menetapkan masalah akan ditulis, terbayanglah judul dari tulisan yang akan ditulis. Yang ketiga yaitu penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang dari universitas tempat penulis itu belajar. Yang keempat, jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya, jenis huruf yang digunakan yaitu huruf Times New Roman dengan ukuran font 14. Yang kelima, susunan baris rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 pada masing-masing baris. Keenam, kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya komponen sampul terdiri dari beberapa hal, yaitu judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang, nama lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh, posisi pernyataan. Kata-kata, frasa atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang. Yang kedelapan, ketebalan tulisan. Pada umumnya tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan cetak tebal atau bold. Ini adalah contoh penulisan komponen perwajahan atau kulit luar skripsi dengan posisi seimbang atau di tengah. Ini contoh penulisan komponen perwajahan atau kulit luar laporan penelitian dengan model lurus kiri penuh. Ini contoh penulisan komponen perwajahan atau bagian luar laporan penelitian dengan model lurus kanan penuh. B. Sistematika penjenjangan tulisan. Penjenjangan tulisan terbagi 3. Yang pertama, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendahuluan bab 1, kerangka teori bab 2, dan bagian tengah dibagi 2. Yang pertama, isi, yang kedua, metodologi penelitian atau bab 3. Bagian akhir dibagi 2. Yang pertama, penutup atau bab 5, dan hasil penelitian yaitu bab 4. Ini contoh sistematika penjenjangan dengan posisi pola lurus.
Ini contoh sistematika penjenjangan dengan pola lekuk. C. Penggunaan kertas. Kertas yang biasa dipakai untuk penulisan karya ilmiah yaitu kertas HVS dan kertas continuous form. Kertas HVS terdiri dari ukuran kuarto atau A4 dan ukuran folio. Pengetikan. Bagian-bagian dari pengetikan yaitu penggunaan jenis huruf. Huruf yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Untuk sampul, ukuran huruf yang digunakan adalah 14 atau 16 dan cetak tebal atau bold. Selanjutnya pemiringan ketikan. Cetak miring dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, penebalan ketikan. Di dalam karya tulis ilmiah ada tulisan yang diketik dengan cetakan tebal dan ada yang tidak dicetak tebal. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Halaman berikutnya atau halaman belakang pada kertas yang bersangkutan harus dikosongkan. Yang kelima, pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan pertama atau awal halaman pernyataan, awal halaman pengesahan, awal halaman abstrak, dan daftar-daftar yang lain. Yang keenam, pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, pengetikan masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi, misalnya keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan foto, dan keterangan lainnya. Selanjutnya, pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih dituju kepada petikan langsung. Jarak spasi. Jarak spasi antara dua baris dengan baris berikutnya atau antara satu sebagian dengan subbagian berikutnya sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkung pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis.